Benar Tuhan, kami telah mengecap akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebaikan yang bahkan tidak dapat kami beli dengan apapun. Injil, keselamatan yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan kekal. Tuhan, seringkali kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu malam hari ini kembali menyelidiki kedalaman hati kami. Sungguhkah kami hidup mengasihi Tuhan? Sungguhkah kami sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami tahu? Atau seringkali kami malah berjalan sebaliknya? Selidiki kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas, biar Roh Kudus yang boleh berbicara, menyelidiki hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi izinkan saya menyapa, Shalom Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang menyukai ini? Ya, maksud saya permen begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini makanan yang saya sangat sukai sejak saya kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika waktu kecil, saya sebelum pindah ke Batam itu saya tinggal di Jakarta sekitar 1 tahunan. Nah waktu tinggal di Jakarta kami pindah ke Batam, waktu pindah ke Batam mama itu kemudian buka toko di rumah. Di depan rumah mama buka toko, ada toko kelontong gitu ya jualan. Kemudian mama juga jualan makanan di depan rumah. Bapak Ibu karena jualan barang-barang toko kelontong maka barang satu ini pun, makanan satu ini pun pastinya ada. Dan makanan ini Bapak Ibu Saudara adalah makanan yang paling laris dan paling cepat habis di warungnya mama. Kenapa? Karena salah satu pelanggannya adalah anaknya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya kebiasaan dari kecil seperti saya tadi katakan gitu ya, saya suka makan permen. Dan saya punya kebiasaan yang bagi saya unik dan aneh sebenarnya. Jadi ketika saya kecil itu sampai saya SMP, saya harus ngemut permen, kalau enggak saya enggak bisa tidur. Nah, ketika mama saya tahu hal itu Bapak Ibu Saudara, mama saya sering banget untuk marahin saya. Kamu ya jangan kebanyakan makan permen nanti sakit gigi. Saya tahu nggak makan permen kebanyakan sakit gigi? Tahu sebenarnya. Dari kecil saya tahu, dari sekolah juga guru-guru sering ngomong begitu ya, mama saya juga sering ngomong. Tapi Bapak Ibu Saudara ternyata nasihat itu nggak mempan. Saya tetap suka makan permen, sehari saya bisa makan sampai 10 biji, puji Tuhannya nggak diabetes gitu ya hari ini. Mama saya udah berulang kali kasih tahu saya, marahin saya, tapi saya tetap makan permen. Sampai suatu kali saya beneran sakit gigi Bapak Ibu Saudara. Saya sakit gigi sampai berhari-hari, saya nangis-nangis di rumah, itu saya masih kelas 6 SD kalau nggak salah. Sampai mama saya akhirnya ngomong, tuh kan sakit gigi kan, nggak percaya kan. Tapi saya nggak kapok-kapok. Habis sakit gigi ke dokter ditambal, saya tetap makan permen lagi. Nah mama saya marahin saya, akhirnya saya punya akal sendiri gitu ya. Saya kalau mama lagi ada pembeli ke depan lagi masak, saya buka toples permen, saya simpan ke kantong saya beberapa biji gitu ya. Nanti sampai di kamar saya suka simpan di bawah bantal. Kadang bawah bantal udah ketahuan mama, saya masukin di dalam sarung bantal supaya mama saya nggak tahu. Nah malam saya masih tetap biasa Bapak Ibu, saya buka, malam-malam mama kan gak di kamar ya, saya buka, masukin mulut, sampahnya saya buang di bawah kasur. Saya nakal sekali Bapak Ibu Saudara waktu kecil. Sampai suatu ketika mama saya lagi beres-beres kamar, wah mama saya itu saat itu murka Bapak Ibu Saudara, marahnya setengah ampun. Tapi yang saya heran waktu itu mama saya nggak mukul saya, mama saya nggak marahin saya, tapi mama saya ngomong gini, ya udah suka makan permen kan, sakit gigi nggak kapok kan, terserah kamu mau makan permen sebanyak apa. Nanti kalau sakit gigi lagi, giginya rusak ke dokter pergi sendiri. Cari uang sendiri, jangan minta sama mama papa. Waktu itu saya waktu dengar gitu, ya udah gitu ya. Saya bodo amat, nanti juga dibawa ke dokter, saya terus makan. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, saya beneran sakit gigi lagi, itu gigi saya lubang makin banyak. Ngomong ke mama saya salah sendiri. Sana cari dokter sendiri. Itu bener-bener hampir 2 bulan mama saya gak mau bawa saya ke dokter gigi. Baru di waktu itu saya kapok, saya mulai gak makan permen waktu malam hari. Bapak Ibu Saudara, kisah ini saya rasa juga memberikan sedikit penggambaran mengenai kebebalan manusia. Saya sebenarnya tahu apa yang benar, gak boleh makan permen kebanyakan, selain bisa sakit gigi bisa diabetes.
Mama saya udah ingetin saya berulang kali, sampai mama saya marah, tapi saya tetap melanggar apa yang saya tahu itu benar. Bukankah hal ini juga seringkali terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan? Seringkali kita tahu apa yang benar, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi seringkali pula Bapak Ibu Saudara dalam kebebalan manusia, manusia terus hidup melawan Tuhan. Manusia terus melawan Allah. Allah terus menyatakan kebenarannya, tapi manusia tetap hidup dalam kebebalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan murkanya bagi manusia yang terus hidup melawan kebenaran. Inilah yang Paulus ungkapkan dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat yang ke-18. Karena natsnya panjang, kita akan baca sebagian. Kita akan perhatikan ayat ke-18 sampai ayat yang ke-21, dilanjutkan ayat yang ke-32. Ayat 18 sampai ayat ke-21, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat ke-32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam perikop sebelumnya, di sana Paulus menyatakan sebuah kebenaran mutlak di mana Injil merupakan kebenaran Allah yang membawa kepada keselamatan di ayat ke-16 sampai ayat yang ke-17. Injil menuntun seseorang untuk beriman kepada Yesus Kristus dan diselamatkan dari kebinasaan kekal. Pertanyaannya, kenapa manusia itu memerlukan keselamatan? Kenapa melalui iman? Kenapa tidak melalui konsep umum yang berlaku di masa itu ataupun sekarang? Ya udah, manusia bisa berupaya berbuat baik kok dengan dirinya sendiri. Maka itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian menuliskan lanjutan dari perikop sebelumnya. Paulus menekankan bahwa manusia dalam keberdosaannya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan apapun. Dalam keberdosaannya, manusia itu akan menghadapi satu hukuman kekal, yaitu kebinasaan kekal Bapak Ibu Saudara. Dan dalam keberdosaan manusia itu, dalam realitanya, manusia itu terus hidup melawan kebenaran Allah. Nah, inilah yang Paulus tuliskan dalam perikop yang sudah kita baca. Karena itulah manusia memerlukan keselamatan yang Paulus tuliskan dalam ayat ke-16 sampai ayat yang ke-17. Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ada dua hal. Yang pertama, kita akan melihat mengenai murka Allah dan kelaliman manusia. Kalau kita perhatikan dalam ayat ke-18, di sana Paulus menuliskan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menegaskan dengan jelas, dikatakan bahwa Allah menyatakan murkanya. Nah, kalau kita perhatikan, saya garis bawahi ada dua kata begitu ya di sini. Yang pertama yaitu kata nyata. Kata nyata ini Bapak Ibu Saudara ditulis dalam bentuk present yang menunjukkan bahwa murka Allah itu merupakan sebuah hal yang sedang berlangsung dan terus berlangsung. Jadi murka Allah itu bukan hanya sebuah hal yang terjadi ribuan tahun silam ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi Allah menyatakan murkanya sampai hari ini. Dan itu akan mencapai puncaknya pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Seakan Paulus mau sadarin jemaat Roma saat itu, ingat baik-baik
sampai hari ini Allah masih menyatakan murkanya. Bagaimana Allah menyatakan murkanya? Nanti kita lihat di bagian yang kedua. Nah, kata kedua yang unik Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus juga menuliskan kata dari sorga. Kenapa Paulus perlu menuliskan kata dari sorga dalam bagian ini? Hal ini menunjukkan akan keberadaan Allah yang kudus, yang berbanding terbalik dengan manusia yang berdosa. Melalui kata ini, Paulus itu mau menunjukkan akan keberadaan Allah sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu, dan gak ada satu manusia pun yang dapat luput dari murka Allah yang sedang Allah nyatakan. Dalam bahasa simpelnya, Paulus seakan mau ngomong sama jemaatnya begini. Hai kamu, di hadapan Allah yang kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu, ingat gak ada satu manusia pun yang Allah gak tahu gimana kehidupannya. Dan ingat baik-baik, Allah menyatakan murkanya sampai saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah menyatakan murkanya sampai saat ini Bapak Ibu Saudara? Jawabannya jelas Paulus tuliskan karena manusia hidup menindas kebenarannya. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ke-19 sampai ayat yang ke-20, di sana Paulus menekankan sebuah realita di mana pada dasarnya manusia itu mengetahui akan kebenaran. Kenapa Paulus sampaikan ini? Saya rasa karena manusia bisa aja berdalih Bapak Ibu Saudara. Saat itu ada orang-orang non-Kristen, ada orang-orang Kristen, ada orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka bisa aja ngomong begini. Oke, itu kan bagi orang-orang yang tahu nih tentang murka Allah, bagi orang-orang yang tahu akan Injil, kami kan gak tahu. Mereka bisa berdalih demikian. Maka itu Paulus tuliskan satu kebenaran bagi mereka Bapak Ibu Saudara, di mana Paulus mau katakan kepada mereka, enggak, sebenarnya manusia, baik kamu sudah mengenal Yesus atau bukan, kamu sebenarnya tahu kebenaran. Dari mana? Bukankah yang pertama, Allah dengan jelas memberikan wahyu umum kepada manusia. Melalui alam ciptaan, kalau kita lihat ya dalam ayat yang ke-19, melalui ciptaannya kamu tahu bahwa ada satu pribadi yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan dalam hati nuranimu sendiri, sebenarnya kamu tahu kok apa yang benar, apa yang salah. Kamu tahu kalau membunuh itu berdosa, kamu tahu kalau berselisih itu tidak baik. Pada dasarnya manusia, baik dia udah kenal Tuhan atau enggak kenal Tuhan, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kamu sekalipun kamu belum kenal Tuhan, kamu hidup melawan kebenaran, ya tetap kamu gak bisa berdalih. Tuhan udah memberikan wahyu umum kepada kamu. Dan bagi kamu, hai orang-orang Roma, jemaat Roma, kamu yang sudah mendengar tentang Kristus. Bukankah sudah sejak lama tuh kamu tahu, kamu udah dengar tentang Taurat dan nubuatan nabi-nabi. Bukankah kamu sudah melihat, mendengar dengan jelas bagaimana Allah memberikan wahyu khusus itu. Bagaimana Kristus itu hadir di tengah-tengah dunia, bagaimana kamu mendengar tentang pemberitaan Injil itu. Bahkan sekali lagi, melalui Taurat, nabi-nabi yang telah menyatakan kebenarannya, bukankah kamu sudah tahu tentang kebenaran? Kamu tahu apa yang Tuhan mau. Tetapi bagaimana kamu menjalani kehidupan kamu? Celakanya, sekalipun kamu udah tahu kebenaran itu, baik melalui wahyu umum maupun wahyu khusus itu, kamu tahu mana yang benar, kamu tahu mana yang salah, tetapi kamu tetap hidup lalim dan menindas kebenaran itu. Apa yang manusia lakukan Bapak Ibu Saudara? Di sini Paulus menuliskan begitu ya, dikatakan kamu membangkang terhadap Allah dan secara aktif melawan kebenaran. Kalau kita perhatikan di ayat ke-21, di sana dikatakan manusia hidup tidak memuliakan Allah dan tidak mengucap syukur kepada Allah. Kamu tahu hidupmu sudah ditebus, kamu tahu akan kebenaran, tapi kamu tidak hidup sesuai kebenaran itu, kamu tidak memuliakan Allah. Kamu hidup tidak mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dalam ayat ke-23 di sana dituliskan bagaimana manusia menyembah ilah-ilah lain yang kemudian mereka anggap sebagai Allah dalam hidup mereka. Kamu tahu sejatinya kebenaran itu udah dinyatakan buat kamu, ada satu pribadi yang harusnya kamu sembah. Tapi apa yang kamu sembah? Kamu menyembah hewan-hewan, kamu menyembah dewa-dewa lain. Kamu gak menghidupi kebenaran yang kamu tahu. Dalam ayat ke-26 sampai 27 di sana digambarkan bagaimana manusia kemudian hidup dalam hawa nafsu yang liar. Bahkan dalam ayat ke-29 sampai 31, di sana Paulus menuliskan banyak sekali
tindakan-tindakan manusia yang melawan kebenaran Allah. Manusia yang kemudian hidup sesuai dengan pikiran dan kedagingannya yang dikuasai oleh dosa. Bahkan dalam ayat ke-32 kalau kita perhatikan di sana Paulus menyimpulkan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kamu itu loh ya, kamu udah tahu konsekuensi, kamu udah tahu kebenaran, kamu tetap melakukan, kamu melawan kebenaran Allah, kamu bukan cuma melakukan. Kamu juga menyetujui, kamu mengikuti orang-orang yang berlaku demikian. Ketika kamu melihat ada orang yang salah harusnya kamu tegur, tapi kamu gak tegur, kamu menyetujui apa yang mereka lakukan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus menindas kebenaran Allah. Itulah yang manusia lakukan. Intinya sekali lagi, kamu tahu apa yang benar. Tuhan sudah menyatakannya buat kamu, tapi kamu tetap hidup melawan kebenaran. Karena itu ingat baik-baik, kenapa Allah menyatakan murkanya? Allah menyatakan murkanya sampai hari ini karena kamu tahu kebenaran tetapi kamu hidup melawan kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara yang kedua kita mau melihat murka Allah atas kelaliman manusia. Dalam keberadaan manusia yang terus-menerus hidup melawan akan kebenaran Allah, Allah terus menyatakan murkanya. Tadi ketika Paulus katakan murka Allah nyata dari sorga. Allah terus menyatakan murkanya. Bagaimana Allah menyatakan murkanya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara melalui pemberitaan Injil yang terus dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil itu seperti dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Satu sisi benar, Injil memberitakan tentang kabar baik, anugerah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Tetapi kabar baik itu tidak dapat disebut kabar baik kalau manusia tidak memahami akan murka Allah. Maka di sisi lain, murka Allah atas dosa dan kelaliman manusia itu juga terus diberitakan. Tanpa menyadari akan keberdosaan diri dan betapa besar murka Allah atas dosa, kita nggak dapat sungguh-sungguh menghargai dan meresapi akan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Injil itu bukan hanya berbicara tentang kasih Allah, tetapi juga keadilan Allah, penghakiman Allah dan penghukuman Allah atas dosa. Dan dalam salib Kristus itulah murka dan kasih Allah dinyatakan bagi manusia. Jadi Allah menyatakan murkanya sampai hari ini melalui pemberitaan Injil yang terus-menerus dinyatakan sampai hari ini. Injil yang menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan, tapi di sisi lain juga mengingatkan akan murka Allah atas keberdosaan manusia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya gambarkan Allah menyatakan murkanya melalui kata terserah. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-32, di sana Paulus menuliskan bagaimana respon Allah ketika manusia terus hidup melawan kebenaran dan berkecimpung di dalam dosa. Kalau kita perhatikan dalam ayat ke-24, 26, 28, di sana 3 kali pengulangan frasa Allah menyerahkan mereka kepada. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara sebuah frasa atau kata yang biasanya diulang-ulang itu menekankan sebuah hal yang penting. Artinya apa? Paulus seakan-akan itu mau ngasih sebuah warning yang keras bagi jemaat bahkan bagi setiap kita hari ini. Begini ya jemaat Tuhan, Allah itu udah nyatain kebenaran buat kamu. Allah udah utus hakim-hakim, nabi-nabi bahkan Yesus untuk menyatakan kebenaran itu. Tapi kalau kamu mau bersikeras tetap hidup di dalam dosa-dosamu, baik silakan lakukan sesukamu. Terserah kau mau lakukan apa, sok silahkan lakukan. Kau mau berbuat apa dalam kelalimanmu, lakukanlah itu. Aku sudah mengingatkan kamu akan kebenaran itu, tapi kamu terus hidup melawan kebenaran. Silahkan kamu lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, seakan kayak mama saya tadi. Saya tahu mama saya udah ingetin saya tahu kebenaran, tapi ketika saya bersikeras melakukannya, akhirnya mama saya marah, tapi dia bukan pukul saya, dia bukan maki-maki saya, dia membiarkan saya melakukan apa yang saya mau. Sampai saya pada akhirnya tahu konsekuensi yang harus saya hadapi. Demikian pula Allah ketika manusia terus-menerus mau hidup di dalam kelaliman itu.
Ketika manusia udah diingetin tapi gak sadar-sadar akan anugerah Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang udah Tuhan nyatakan. Manusia yang udah diselamatkan terus hidup melawan kebenaran Allah. Kemudian Allah katakan, terserah. Aku sudah ingetin kamu, aku udah memberikan kamu anugerah keselamatan, aku udah ingetin kamu udah tahu kebenaran. Tapi ketika kamu mau terus hidup melawan kebenaran itu, silakan lanjutkan. Kamu akan tahu dan kamu akan tanggung konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara, Allah sudah tahu, sudah memberitahukan kebenarannya. Tapi manusia tetap hidup di dalam dosa dan kelalimannya. Dan Paulus mengingatkan bahwa Allah terus menyatakan murkanya sampai hari ini ketika manusia tetap hidup di dalam ketidakbenaran. Hari ini melalui perenungan ini, Paulus mengingatkan akan murka Allah yang nyata atas kelaliman manusia. Allah menyatakan murkanya kepada manusia yang terus-menerus hidup melawan kebenaran sekalipun tahu kebenaran. Allah menyatakan murkanya melalui pemberitaan Injil yang terus dinyatakan dan pembiaran bagi mereka yang terus menolak kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya yang patut kita renungkan pada malam hari ini, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Kita orang-orang yang sudah tahu kebenaran, kita orang-orang yang bahkan sudah terus diingatkan bagaimana Tuhan itu beranugerah menyelamatkan kita. Kita orang-orang yang mungkin bahkan sebagian besar melayani Tuhan, tetapi mari kita sama-sama coba pikirkan, coba renungkan, bagaimanakah kita menjalani keseharian kita. Apakah kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang terus-menerus hidup melawan kebenaran yang telah Allah nyatakan. Karena orang-orang di luar sana Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya orang-orang Buddha Seci, kalau di Batam itu cukup besar begitu ya, dan mereka cukup banyak berbuat amal, berbuat baik, mereka tahu melakukan apa yang benar. Bagaimana dengan kita? Tuhan udah menyatakan wahyu umum kepada mereka. Semua orang tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan secara khusus kita, yang Tuhan itu udah selamatkan, Tuhan itu udah nyatakan kebenaran, Tuhan udah kasih firman-Nya buat kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Apakah kita sudah menghidupi kebenaran itu? Atau kita terus hidup melawan kebenaran yang Allah nyatakan bagi kita? Mari kita coba lihat hidup kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan? Atau kita masih terus hidup seperti yang Paulus katakan dalam kelaliman menindas kebenaran Allah? Kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Hidup saya secara pribadi Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Hidup Bapak Ibu tidak ada yang tahu satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang tahu dan Tuhan yang tahu. Bagaimana sampai hari ini kita menghidupi kehidupan kita. Dan malam hari ini ketika Tuhan memakai kebenarannya, sekali lagi ingatin kita, mau gak kita sungguh-sungguh berbalik kepada Dia, mau gak kita sungguh-sungguh kembali menghidupi kebenaran yang Tuhan itu udah nyatakan buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bagaimana kami menjalani kehidupan yang Tuhan sudah selamatkan. Ketika kami memperoleh anugerah keselamatan itu, ketika kami tahu kebenaran, ketika kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, apakah kami sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan, atau nyatanya kami terus hidup melawan kebenaran Tuhan? Engkau yang tahu hidup kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai hari ini nyatanya kami masih hidup dalam kelaliman kami masih hidup terus menindas kebenaran Tuhan, kami tahu kebenaran tapi kami gak lakukan itu. Ampuni kami Tuhan.
Biarlah firman ini boleh sekali lagi mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang tahu kebenaran, kami boleh terus menghidupi kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.